bagi saya Martin Paes ini nggak etis jadi naturalisasi untuk Indonesia. Karena tidak ada darah Indonesia sama sekali. Ya kalau dia mau seperti Eloko, dia harus kawinin dulu orang Indonesia. Kesalahan fatal Martin Paes? PSSI kaget? Ini dia biang kerok sidang Martin Paes tak kunjung diagendakan. Begini faktanya. Kesalahan fatal Martin Paes? PSSI kaget? Ini dia biang kerok sidang Martin Paes tak kunjung diagendakan. Padahal sudah hampir 6 bulan lebih. Karena ini penting. Jadi, mari kita bahas teman-teman. Pekan lalu Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut tidak semua negara menginginkan tim nasional Indonesia maju. Hal tersebut merujuk pada proses administrasi Martin Paes yang tak kunjung rampung di FIFA. Saya rasa nggak semua negara menginginkan Indonesia maju, jadi itu, proses administrasi, yang kami dorong, ujar Erick Thohir di Bali United Training Center, Gianyar, Bali. Ia menyampaikan proses administrasi di FIFA masih perlu waktu. Tetapi proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang karena tentu ada tantangan-tantangan, ucap Erick. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hingga saat ini, kasus tersebut tak ada kelanjutan atau penyelesaiannya. Hal itu membuat ex-anggota Exco PSSI, Hassani Abdul Ghani, khawatir. Ia menduga, Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah mungkin yang selama ini menghalangi proses Martin Paes adalah KNVB Belanda? Mengingat prestasi Martin Paes lagi hebat-hebatnya? Atau justru ada oknum dalam negeri yang tidak ingin sepak bola Indonesia maju? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas. Bravo ST. Bravo Erick Thohir. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Paspornya sudah dapat? Kewarganegaraannya sudah dapat? Ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game, papar Hassani dalam video di kanal YouTube-nya dikutip Senin, 8 Juli 2024. Nah, Martin Paes kan terpilih. Artinya kan kalau dia terpilih levelnya diakui. Nah ini saya curiga, timnas Belanda ini jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh mantan wartawan olahraga itu. Sementara itu, Martin Paes masuk daftar MLS All-Stars 2024. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, terpilih dalam daftar 30 pemain untuk MLS All-Stars 2024. Ia akan bermain bersama bintang-bintang seperti Lionel Messi dan Luis Suarez. MLS All-Stars akan menghadapi MX All-Stars pada 25 Juli mendatang. Indonesia memiliki perwakilan setelah Martin Paes dipilih masuk dalam skuad MLS All-Stars melalui skema voting. Pada posisi penjaga gawang, selain Martin Paes, juga ada Hugo Lloris dan Roman Burki. Mereka bertiga akan bermain bersama pemain-pemain seperti Jordi Alba, Christian Benteke, dan Sergio Busquets. Selain melalui voting, beberapa pemain lainnya dipilih dengan metode berbeda, termasuk pilihan dari penggemar, pemain, media, dan komisaris MLS. Terima kasih. Tujuan saya telah tercapai terkait MLS All-Star, kata Martin Paes melalui akun resmi FC Dallas. Untuk fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas, ujarnya. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya dan hadir dengan wajah penuh senyum setiap waktu, jelas Paes. Saya sangat senang menjadi bintang MLS All-Star tetapi kami memiliki banyak pertandingan yang perlu kami fokuskan sebelum pertandingan MLS All-Star, ungkapnya. Selama musim 2024 bersama FC Dallas,
Paes mencatat 4 kali nirbobol dari 20 penampilannya dan kebobolan sebanyak 32 kali. Namun, FC Dallas saat ini berada di peringkat ke-11 klasemen Western Conference dan posisi ke-22 dalam klasemen keseluruhan sementara MLS 2024. Bergabung dengan para bintang MLS menjadi kesempatan emas bagi Paes. Ia tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para fans Indonesia yang berperan dalam memilihnya ke MLS All Stars. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya dan hadir dengan wajah penuh senyum setiap waktu, tutur Paes. Saya sangat senang menjadi bintang MLS All Star tetapi kami memiliki banyak pertandingan yang perlu kami fokuskan sebelum pertandingan MLS All Star, ucapnya. Yes, alhamdulillah. Beredar kabar bagus. Shin Tae-yong diminta bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ini dia selengkapnya. Manajer Tim Nasional Indonesia, Sumarji, mengharapkan Shin Tae-yong membawa tim merah putih mencapai Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ini tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih timnas Indonesia tersebut. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Saat ini, Indonesia akan bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Pada babak ini, Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Syaratnya, Indonesia harus berada di posisi pertama atau kedua pada klasemen akhir grup C. Jika gagal, Indonesia harus berada di peringkat ketiga atau keempat. Posisi tersebut akan membawa Indonesia ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada putaran keempat, peluang Indonesia untuk lolos tetap ada. Syaratnya, Indonesia harus berada di posisi pertama pada klasemen akhir grup. Dari awal saya sudah tegaskan, kami harus lolos ke Piala Dunia 2026. Mau itu lewat putaran ketiga, keempat, atau babak playoff, kata Sumarji. Sejauh ini belum ada target spesifik dari PSSI kepada Shin Tae-yong. Saat ini, Shin Tae-yong masih berada di Korea Selatan sejak pertengahan Juni 2024 dan diharapkan kembali ke Indonesia pada akhir Juli 2024. PSSI ingin Shin Tae-yong mulai mempersiapkan tim untuk bertanding pada 5 dan 10 September 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 dan menjamu Australia pada 10 September 2024. Mungkin bisa ditanyakan lagi ke Pak Erick Thohir untuk target realnya seperti apa, tambah Sumarji. Lebih lanjut, harapan Sumarji agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 adalah ambisi yang besar dan menantang. Target ini tentu memerlukan persiapan matang, kerja keras, dan strategi yang tepat dari Shin Tae-yong serta dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat. Kompetisi di grup C yang berisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi Indonesia. Namun, dengan dedikasi dan performa terbaik, peluang untuk mencapai prestasi tersebut tetap ada. Semangat dan tekad kuat harus terus dijaga oleh para pemain dan staf pelatih. Keberhasilan ini juga akan menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia dan dapat menginspirasi generasi muda untuk berprestasi lebih tinggi di masa depan. Penting untuk tetap realistis, namun optimis dalam mengejar impian ini. Untuk timnas Indonesia, perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang penuh tantangan, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Ingatlah bahwa setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat ke tujuan besar. Kalian telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa dan kemampuan untuk bersaing di level tinggi. Ingatlah bahwa seluruh negeri berada di belakang kalian, memberikan dukungan dan doa. Bermainlah dengan hati dan kebanggaan untuk Merah Putih. Setiap keringat, setiap latihan, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia layak berada di panggung dunia. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha dan percaya pada kemampuan kalian. Bersama-sama, kita bisa mengukir sejarah dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Semangat Garuda, kita bisa!
Malaysia gagal, Kim Panggon minta FAM tiru cara PSSI naikkan level Timnas Indonesia. Kim Panggon mengakui keberhasilan PSSI mengangkat level Timnas Indonesia hingga menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kesuksesan Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong mengundang rasa iri dari kompatriotnya di Malaysia. Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di putaran kedua yang baru saja berakhir Juni lalu, trio Malaysia, Thailand, dan Vietnam hanya berhasil finish di peringkat 3 grup. Hasil itu membuat mereka harus terjerumus ke kualifikasi Piala Asia 2027 yang diikuti negara-negara kelas 2 di benua Asia. Tim Malaysia yang dilatih oleh Kim Panggon sempat optimis setelah menang 2 laga pada bulan November. Namun, mereka hanya mampu menambah 1 kemenangan lagi, sehingga disalip oleh Kirgistan dan Oman. Arif Aiman dan kawan-kawan harus puas di peringkat 3, tertinggal 1 poin dari Kirgistan yang lolos ke putaran ketiga. Melihat perjalanan selama 1 tahun belakangan, Kim Panggon mengakui bahwa FAM harus melakukan perubahan. Langkah pertama adalah memperbaiki pembinaan usia muda untuk menghasilkan pemain lokal berkualitas. Langkah lainnya bisa meniru Indonesia. Usaha lain mungkin kita bisa mengikuti cara pelatih Indonesia yang terbang ke Eropa, ujar Kim dikutip dari Makan Bola. Untuk mencari pemain keturunan atau blasteran, PSSI memang aktif melakukan program naturalisasi untuk meningkatkan skuad Garuda dengan pemain didikan Eropa. Dalam skuad yang mengalahkan Filipina, hanya ada 4 pemain starter yang berasal dari klub lokal. Sisa 7 starter mendapatkan pendidikan sepak bola dari klub Eropa, termasuk 2 pemain pengganti. Setelah itu, barulah usaha serius dengan strategi untuk bersaing, ucap Kim. Bagi saya, Indonesia akan menjadi tim terbaik tidak lama lagi dengan usaha mereka. Tetapi Malaysia wajib menantangnya. Malaysia baru akan bertanding kompetitif di kualifikasi Piala Asia 2027 pada Maret 2025 mendatang. Drawing untuk agenda tersebut baru akan dilakukan pada 19 Desember 2024. Sementara itu, Indonesia akan berlaga pada September ini di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih lanjut, keberhasilan Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong telah memicu rasa iri dan introspeksi di negara tetangga, Malaysia. Kim Panggon mengakui bahwa Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kualitas timnas mereka, khususnya melalui strategi naturalisasi dan pembinaan pemain muda. Pendekatan Indonesia yang melibatkan pemain keturunan atau blasteran dan pengembangan bakat di Eropa tampaknya memberikan hasil yang nyata. Hal ini dapat menjadi model bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya yang ingin meningkatkan prestasi mereka di kancah internasional. Kim Panggon juga menyadari perlunya Malaysia untuk berbenah, terutama dalam hal pembinaan usia muda dan mengadopsi strategi baru untuk bersaing. Pengakuannya menunjukkan sikap yang realistis dan terbuka terhadap perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sepak bola Malaysia. Secara keseluruhan, ini menggambarkan persaingan sehat antara negara-negara Asia Tenggara dalam sepak bola dan pentingnya inovasi serta strategi yang tepat untuk mencapai prestasi lebih tinggi. Keberhasilan Timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah bukti nyata bahwa kerja keras, inovasi, dan strategi yang tepat dapat membawa perubahan besar. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia telah menunjukkan bahwa dengan dedikasi dan upaya berkelanjutan, impian besar dapat menjadi kenyataan. Bagi negara-negara lain di Asia Tenggara, pencapaian ini harus menjadi inspirasi. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar dan mengejar target yang tampaknya sulit. PSSI telah membuktikan bahwa dengan investasi dalam pembinaan usia muda, mencari talenta dari berbagai sumber, dan tidak takut untuk berinovasi, hasil positif akan datang. Kim Panggon mengakui bahwa perubahan diperlukan, dan itu adalah langkah pertama yang penting. Jangan pernah puas dengan status quo. Teruslah beradaptasi, belajar dari yang terbaik, dan berusaha untuk meningkatkan setiap aspek permainan. Mari kita jadikan sepak bola sebagai alat pemersatu dan kebanggaan bangsa. Dengan tekad yang kuat, kolaborasi, dan semangat pantang menyerah, kita bisa mencapai prestasi yang lebih tinggi lagi.
Ingatlah, setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju sukses yang lebih besar. Terus berjuang, bekerja keras, dan yakinlah bahwa kesuksesan ada di depan mata.